Pesawaran Residence merupakan perusahaan BUMN yang berfokus pada pengembangan dan pembangunan perumahan dengan menerapkan tipe cluster one gate system atau satu akses pintu keluar masuk. Belakangan ini beredar isu bahwa telah dibuka akses jalan di klaster Cendana yang menghubungkan pintu utama klaster ke lokasi warga perkampungan, yang akhirnya terdapat dua pintu keluar masuk klaster. Dengan keadaan tersebut, warga sekitar klaster merasa keberatan, terganggu, dan merasa tidak nyaman dengan terbukanya akses jalan baru. Hal ini disampaikan warga sekitar pada awak media bahwa mereka merasa tidak nyaman dengan dibukanya akses jalan baru. Perjanjian awal dengan pihak pesawaran residen itu side plan-nya one gate system atau satu pintu, dan mereka membuat petisi kepada pihak pengembang agar segera ditutup akses jalan tersebut. Sementara itu, Project Manager Pesawaran Residence Romi Simanjuntak di ruang kerjanya dikonfirmasi oleh awak media mengatakan untuk mengecek kebenaran informasi yang beredar, mereka segera menerjunkan tim lapangan untuk memastikan informasi tersebut. Dan benar, telah terjadi pembongkaran bangunan sehingga terbukanya jalan baru akses pintu keluar masuk di klaster Cendana yang diduga dilakukan oleh customernya tanpa ada pemberitahuan dan musyawarah dengan pihak mereka. Padahal sesuai dengan site plan klaster pesawaran residence yang disetujui oleh pemerintah daerah, sembari menunjukkan map site plan, dilarang untuk merubah atau membongkar tembok dinding pembatas bangunan, apalagi dipergunakan untuk akses jalan, sebab peruntukannya memang untuk pagar pembatas bangunan dengan tempat tinggal. Hal tersebut sudah menyalahi prosedur dan hukum. Ini disesuaikan dengan laporan polisi ya. Kita udah membuat laporan polisi itu nomor LP _B _578 _9 _2020 Polda Lampung Resort Pesawaran tanggal 7 Juli 2020. Ya, maaf, tanggal 7 September 2020. Nah, inilah laporan polisi yang telah disampaikan oleh admin produksi saya ke Polres Pesawaran. Dan oleh Polres Pesawaran ini melimpahkan kewenangannya untuk penyidikan ini ke Polsek Gedung Tataan. Selanjutnya Polsek Gedung Tataan melakukan penyelidikan ya ke TKP ya, dimulai dari TKP, dan di TKP di tembok yang dirusak dipasang polis line ya. Jadi di tembok yang dirusak kurang lebih sekitar 4 meter lebarnya ya, dan tinggi 1,30 meter ya Pak ya. Nah, itu dipasang polis line. Nah, jadi setelah itu dipasang polis line ya, otomatis kita sampai dengan saat ini belum bisa ya untuk memasang tembok itu kembali. Nah, dan ini perlu saya jelaskan bahwa untuk sekali lagi bahwa tembok itu merupakan tembok fasilitas. Jadi bukan jadi kepemilikan dari contohnya orang yang membeli rumah di L3 itu kelihatan kok, semua orang yang membeli satu baris itu tidak ada yang merusak temboknya, karena mereka sadar bahwa itu bukan milik dari si punya rumah gitu. Jadi itu udah jelas. Jadi itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan informasi ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sehingga informasi-informasi yang beredar di lapangan ini bisa kita counter ya, artinya berimbang. Jadi tidak bisa diplesetkan lah ya. Jelas menyalahi prosedur, karena itu bukan kepemilikan dari setiap rumah konsumen gitu. Itu tembok klaster yang merupakan bagian fasilitas, sama halnya seperti jalan gitu. Jalan di depan rumahnya pasos. Jadi seperti itu. Dengan kejadian tersebut, pihaknya sudah melayangkan surat laporan ke Polres Pesawaran pada tanggal 7 September 2020. Berkaitan dengan desakan warga sekitar klaster Cendana, Romi mengatakan akan segera menindaklanjuti hal tersebut dan sesegera mungkin untuk menutup kembali akses jalan tersebut setelah diadakannya musyawarah dengan pihak yang berkaitan. Ini Pak, kalau tanggapan saya sebagai warga, jelas saya tidak setuju kalau ada pembukaan jalur lain di dalam klaster. Kenapa? Saya beli rumah di sini, kontraknya itu adalah one gate system, artinya itu klaster tertutup dengan satu pintu masuk. Jadi kalau ada pembukaan,
akses di luar pintu utama itu saya tidak menyetujui dengan alasan apapun karena demi keamanan bersama. Kalau harapan dari saya ya, sekiranya memang dia memegang izin untuk hilir mudik dalam akses perumahan di Pesawaran Residen, ya monggo. Tapi sekiranya jika tidak ada izin untuk akses keluar masuk, karena ini kan perumahan Mas. Kita akses perumahan ya keluar masuknya bukan kendaraan berat, ya kan? Artinya apa? Kita di sini mengakomodir kendaraan-kendaraan warga sekitar yang memang tidak ada berkepentingan apapun di situ. Kalau dia mengantongin izin, ya kita selaku warga fan-fan aja. Cuman kalau tidak mengantongin izin, kita sebagai warga juga resah. Karena apa? Jalan yang dipakai ini adalah jalan milik warga. Ya, artinya Pesawaran Residen adalah perumahan yang memfasilitasi warga, bukan seorang yang mempunyai kepentingan pribadi. Harapan saya kepada perusahaan Pesawaran Residen, saya sebagai warga di sini, dan saya tahunya saya membeli rumah dengan sistem one gate system atau sistem tertutup. Jikalau sampai saat ini ada satu akses pintu masuk pun di luar sistem itu, maka kami atas nama warga akan bertindak tegas terhadap itu. Tapi kita akan tanda tangani petisi ya, semua warga khususnya di Pesawaran Residen akan kita kumpulkan terkait hal yang mungkin tidak sesuai dengan kemauan atau persetujuan penjualan perumahan di awal. Dari Lampung, Suryanto mewafakkan.